Dia tidak memakai cincin. Sepertinya Anda juga tidak bersamanya. Dulu Anda ambil 1 juta dari keluarga saya dan masih hidup susah. Sepertinya pria yang Anda temui tidak terlalu cakap. Pak Zhou, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak ingin dengar rencana lagi, saya juga bisa berhenti menjelaskan. Anda masih suka pura-pura bodoh begitu. Saat Anda bersamaku seperti ini, dan Anda masih sama sekarang. Pei-Ling, setelah bertahun-tahun, tidakkah Anda merasa palsu? Jika saya buat Pak Zhou tidak senang, saya bisa turun dari mobil. Turun, Hentikan mobil. kendarai lebih cepat. Ibu, apakah Anda berkencan dengan seseorang? Ibu, Anda akan mulai berkencan? Nian, jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan. Saya lihat mobil itu pergi. Ada paman tampan di dalamnya? Itu klien yang perlu Ibu temui. Benarkah? Tapi paman itu terlihat sangat marah. Ibu, apakah kamu membuatnya marah? Ya, jadi aku perlu lebih hati-hati di masa depan. Jangan pernah biarkan dia menemukan kesalahan apapun. Ayo pulang. Kakek, Astaga, cucuku yang berharga. Hahaha. Kamu kembali. kakek, aku menjemput ibu. Nian sangat baik. Hahaha. Kakek, ibu akan berkencan dengan seseorang. Itu hal yang langka. Nian, ayo pergi. Kakek akan membawamu kembali untuk mandi dan tidur. Oh! Apa? Apakah kamu berkata, ayah Nian? Ya, belakangan ini jangan bawa Nian ke sekolah. Aku takut dia akan tahu. Ling, selama bertahun-tahun ini, kamu telah banyak menderita untuk membesarkan Nian. Sekarang ayah kandungnya telah pulang ke rumah. Kondisi keluarga Zhou sangat baik. Jika dia bersedia mengakui kamu, Mereka tidak akan setuju. Aku dan ayahnya telah berjuang sepanjang hidup kami, mencurahkan seluruh usaha kami untuk membesarkannya. Itu bukan untuk membiarkannya menikahi seorang wanita dengan latar belakangmu. Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Terlebih lagi, kamu berani hamil sebelum menikah. Apakah kamu ingin menggunakan anak di perutmu untuk memasuki pintu keluarga Zhouku? Aku memberitahumu, jangan sekali-kali memikirkannya. Aku sama sekali tidak akan mengakui anak ini. Aku tidak ingin keluarga Zhou membawa Nian pengaruh negatif apapun. baik. Jangan kita bicarakan lagi. Tuan, ada telepon dari seseorang bernama Jujia. Katakan padanya aku tidak di sini dan tutup telepon. Baik, maka aku akan membalasnya bahwa kamu tidak akan menghadiri reuni kelas. Tunggu sebentar. Juja, aku dengar bahwa keluargamu dan keluarga Jomoy akan berkolaborasi. Ya, kami sedang mempersiapkan untuk berkolaborasi pada anggur bersoda co-branded. Dia tidak di sini untuk kerjasama. Saya ada pikir, dia di sini untuk Jomoy. Jangan malu. Saat kuliah, saya bisa tahu bahwa kamu menyukai Jomoy. Sayang sekali bahwa Jomoy tidak dekat dengan wanita dulu. Oh, saya ingat. Dia sepertinya punya hubungan dengan Pei-Ling itu. Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah melihat mereka bersama. Saya pernah melihat mereka berdua, intim secara diam-diam. Mungkin itu adalah cinta bawah tanah. Kalau begitu, kamu pasti salah lihat.
Tidak mungkin. Apa status Pei Ling? Bagaimana mungkin Zhou Moye menyukainya? Semua orang tahu bahwa Pei Ling hanya seorang wanita nakal. Ya, Sedinga, dia punya pacar di luar sekolah. Dan saya bahkan berpapasan dengan mereka. Chu, Tuan Chu, hehe. Ayo, ke sini. Kenapa hanya kamu? Kami sengaja datang lebih awal untuk menunggumu. Ya Moye, terakhir kali kamu bilang sibuk, jadi kita tidak bisa berkumpul. Sebaiknya kamu minum beberapa gelas kali ini. Saya tidak minum. Pei Ling, saya suruh kamu antar anggur, kenapa baru datang sekarang? Maaf Kakak Jia, kantor cukup sibuk. Benarkah ayah saya bilang, kalian admin hanya bermalas-malasan? Sedikit pekerjaan butuh setengah hari, apakah kamu bermalas-malasan? Pei Ling, saya tidak menertawakanmu, tapi kita semua teman sekelas, semua di sini punya karier sukses, tapi kamu hanya bisa mengerjakan tugas kecil. Kamu benar-benar harus introspeksi diri. Pergi, tuang anggurnya, sadarlah. Saya dengar dari direktur kamu bahwa kamu khusus bertanggung jawab atas urusan perjanjian. Tidak heran kemajuannya lambat. Jadi sepanjang hari, kamu sibuk dengan ini? Nots. Tuan Zhou, saya memang bertanggung jawab atas urusan donasi Anda, tapi kali ini Dewan Wali meminta saya datang. Saya tidak bisa menolak. Kontrak terakhir masih banyak kekurangan. Saya menyarankan kamu fokus pada pekerjaanmu. Terakhir kali waktunya ketat, jadi saya tidak sempat bertanya padamu. Tuan Zhou, boleh saya tanya, apa yang masih tidak Anda puaskan? Baik. Berhenti bicara tentang kerja. Mari ngobrol setelah makan. Bagaimana kalau makan bersama Pei Ling? Dia perlu kembali untuk merevisi kontrak. Maaf, aku masih perlu lembur. Adapun Pei Ling, aku dengar dia selalu menyendiri dan tidak tetap berhubungan dengan teman sekelas. Ya, dia hanya... Aku ada urusan. Kamu lanjutkan saja makan. Moye, kamu pergi lagi. Tapi, Awalnya aku datang karena sayang pada alma mater untuk menyumbangkan sebuah gedung. Aku tidak menyangka Dewan Sekolah meremehkan aku begitu dan membuat orang yang bertanggung jawab atas perjanjian melakukan tugas rendah. tidak, aku hanya ingin... Aku akan kirim saran revisi untuk kontrak kepadamu. Revisi dan kirim ke aku besok malam. Sekian itu. Kamu tidak berpikir bahwa aku punya perasaan padamu, kan? Kamu pikir aku membantumu karena aku masih punya perasaan padamu? Aku belum lupa bagaimana kamu memperlakukan aku dulu. Pei Ling, Aku tidak berpikir seperti itu. aku belum lupa bahwa di masa tersulitku, kamu memilih putus denganku, menggugurkan anak kita, dan memilih pria Shu itu. Orang selalu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi tolong tunjukkan sikap profesionalmu, dan jangan biarkan apapun memengaruhi pekerjaan.
Setelah merevisi kontrak, kirim ke aku besok. Aku memperkenalkanmu pada begitu banyak gadis yang cocok, tapi kamu tidak mau satupun. Kamu tidak menikah, juga tidak punya anak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu, pekerjaanku sangat sibuk dan aku tidak punya waktu untuk ini. Moye, kamu tidak masih memikirkan wanita itu dari kuliah, kan? Aku tidak. Aku tutup telepon. Tuan Zhou, Direktur Zhang dan saya menunggu Anda di Departemen Aset. Hati-hati. Kamu baik-baik saja, nak. Kupu-kupuku. Kupu-kupu tidak begitu mudah ditangkap. Ibuku juga bilang begitu. Tapi aku bersikeras menangkap satu. Sangat keras kepala. Bahkan langit pun tidak bisa menghentikanku. Kupu-kupu. Perasaan yang aneh. Tuan Zhou, Sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Mengapa Anda datang sendiri? Anda hanya perlu bilang. Aku akan minta Pei mengirimkannya. Aku perhatikan Nyonya Pei tampak enggan menghubungi klien. Lupakan saja. Setelah gambar desain selesai, tolong Nyonya Pei kirim secepatnya. Jangan khawatir, Ibu Pei. Selain pekerjaan, aku tidak ingin ada interaksi dengan orang sepertimu. Hai Pak Zhou. Kau? Ibu, aku menangkap kupu-kupu. Ibu, aku menangkap kupu-kupu. Ayah. Kenapa kau bawa Nian ke sini? Aku membawanya ke taman untuk bermain, tapi lupa kunci rumah, jadi harus datang mencari Anda. Apakah kau baru saja melihat siapapun? Tidak, hanya kami berdua. Ini jadi anak baik Nian. Pulang dulu ya. Lalu aku akan menunggumu di rumah. Baik, pergi. Ucapkan selamat tinggal pada ibu. Dadah. Aku pergi. Kau brengsek! Aku benar-benar meremehkanmu. Kau berani berkaitan dengan Zhou Moye. Zhou Moye dan aku hanya rekan kerja. Bahkan jika ada sesuatu, itu bukan alasan untuk memukulku. Masih berpura-pura. Kau pikir aku buta sehingga tidak bisa melihat? Belumkah kau melihat statusmu sendiri? Bermimpi naik kelas sosial? Itu hanya mimpi. Aku beritahu kau, keluargaku dan keluarga Zhou sangat akrab. Bibinya sangat puas denganku. Lebih baik kau jangan menghalangiku. Kalau tidak, aku akan sebarkan rahasia kotormu. Rahasia kotor apa? Aku sudah periksa. Kau hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram. Beraninya kau memukulku. Berani memanggil anakku, anak haram lagi. Tunggu saja. Aku akan minta ayahku memecatmu. Aku akan minta ayahku memecatmu. Persiapkan untuk operasi aborsi. Tolong pasien tanda tangani formulir persetujuan akhir. Ling, jika engkau tidak tega lahirkan bayi itu, aku bisa mendukungnya. Walaupun kita tidak berhubungan darah, kita sudah keluarga.
Jika bukan karena 1 juta yang kau bawa, si Nian tidak akan bertahan selama ini. Kau sudah lakukan banyak untuk adikmu. Anggap ini caraku membalasmu. Ayah, aku benar-benar tidak tega berpisah dengan anak ini. Ayo, cuci tangan kecilmu sampai bersih. Ibu, kamu sudah pulang? Kakek sudah masak babi panggang. Apa yang terjadi, Ibu? Aku sangat tidak berguna. Aku mungkin kehilangan pekerjaanku. Itu tidak benar. Nian berpikir, Bu adalah orang terbaik di dunia. Baik. Lalu aku akan berusaha keras untuk mencari pekerjaan baru. Nian berpikir ibu bekerja terlalu keras sendirian. Jika ayah bisa kembali merawatmu, itu akan sangat bagus. Nian, ayah, Aku tahu ayah sangat sibuk. Aku hanya ingin ibu lebih bahagia. baik. Selama kamu bahagia, aku adalah orang paling bahagia di dunia. Nian, jangan takut-takuti ibu. Nian, ayah, Apa yang terjadi? Nian demam tinggi di seluruh tubuhnya. Bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Dokter, ayahku telah koma karena stroke selama bertahun-tahun. Mengapa masih tidak ada tanda perbaikan? Bagaimanapun, Tuan Ye sudah tua, semua fungsi tubuh menurun. Untuk saat ini, mampu mempertahankan status quo sudah cukup baik. Terima kasih, dokter. Rantai pendanaan putus. Ayahmu terkena stroke karena terkejut. Grup sekarang dalam masalah di dalam dan luar. Kamu benar-benar memikirkan wanita itu? Aku tidak punya anak yang tidak berguna sepertimu. Apakah kamu pikir Pei Ling benar-benar mencintaimu? Dia langsung saja tentang mengambil 1 jutaku dan setuju menggugurkan anak dan meninggalkanmu. Apa? Dia menggugurkan anak kita? Ibu, kamu berbohong padaku, kan? Moe, aku tidak berbohong. Lupakan wanita itu. Ibu hanya punya kamu sekarang. Keluarga kita membutuhkanmu. Kebun anggur di Prancis itu adalah kesempatan terakhir kita untuk membalikkan keadaan. Halo, Ibu. Apa kata dokter? Sama seperti sebelumnya. Moye, ayahmu mungkin tidak akan bangun seumur hidupnya. Aku juga semakin tua. Rumah selalu sangat sepi. Jika kamu menetap dan punya anak, alangkah indahnya itu. Ibu tidak ingin memaksamu, hanya berharap kamu tidak selalu sendirian. Ibu, aku mengerti. Aku berharap bahwa kita akan selalu bersama. Beri jalan, pasien tiba-tiba pingsan. TD 60 denyut jantung 49. Nian, jangan buat ibu takut. Selamatkan dulu. Anggota keluarga, tunggu di luar.
Kupu-kupuku. Kupu-kupu tidak mudah ditangkap. Bahkan langit tak bisa menghentikanku. Itu anak itu. Mungkinkah Pei-Ling tidak menggugurkan anak yang kami miliki bersama? Dokter, bagaimana keadaan anaknya? Kondisi anak sudah stabil sekarang. Diagnosis awal adalah miokarditis. Situasinya perlu dikonfirmasi setelah tes lebih lanjut. Apakah keluarga Anda memiliki penyakit keturunan? Ibu dan kakak laki-lakiku, keduanya memiliki penyakit jantung. Kakak laki-lakiku meninggal 6 tahun lalu karena sakit. Ibuku juga meninggal 2 tahun lalu. Kalau begitu, kamu urus dulu prosedur rawat inap. Aku akan hubungi departemen kardiologi sekarang. Ling, jangan khawatir dulu. Nian mungkin tidak menderita penyakit yang sama dengan si Nian. Tapi, si Nian dulu juga punya penyakit ini. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu urus Nian dulu, aku yang urus prosedurnya. Cepat pergi. Boleh saya tanya, apa hubungan Anda dengan pasien? Dia cucu perempuanku. Isi dan tinggalkan di sini. Aku perlu mengantar dokumen dulu. Shuping, cucu perempuan, dia ayahnya dengan marga Su. Oh, begitu. Itu Pei-Ling dan anaknya. Aku benar-benar membohongi diriku sendiri. Biar ku katakan, itu yang satu. Aku akan beli air dulu. Tunggu kamu. Katanya kamu sering bertemu dengan siswa putus sekolah bernama Shu. Dia. Jadi kamu putus denganku untuk dia? Karena kamu sudah tahu, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Main dua hati dan meminta 1 juta untuk melepaskan. Aku tidak percaya kamu orang seperti itu. Selama kamu bilang ini semua palsu, aku akan percaya apa yang kamu katakan. Kamu pikir kamu kenal aku baik? Seorang tuan muda sepertimu, bagaimana mungkin kamu mengerti kesulitan kami rakyat biasa? Aku hanya menghadapi kenyataan. Lagi pula keluargamu mau memberiku uang, kenapa aku tidak menerimanya? Kesulitan apa yang kamu punya, kamu bisa ceritakan padaku. Apakah karena dia lebih kaya daripadaku? Jangan sok kuat, Tuan Muda Joe. Aku tahu keluargamu hampir bangkrut. Daripada buang waktu padaku, lebih baik pikirkan dirimu sendiri lebih banyak dan pertimbangkan jalan keluar. Jadi karena ini, karena aku sudah tidak berguna lagi. Pei-Ling, aku lebih suka kita tidak pernah saling kenal. Tanya, apa kita pulang ke rumah? Ayo pergi ke perusahaan. Baik. Aku tidak percaya ini semua nyata. Aku lebih suka kita tidak pernah saling kenal. Selingkuh. Jadi itu karena aku tidak berguna. Jika kamu punya masalah, kamu bisa cerita padaku, apa karena dia lebih kaya dariku? Kakak, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Ini salahku. Aku sudah sakit terus-menerus.
dan membuatmu khawatir. Bodoh, jangan bilang begitu. Jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan biaya pengobatan. Kakak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan khawatirkan itu. Kamu pasti akan sembuh. Hasil awal sudah keluar. Ini adalah jenis kardiomiopati tertentu. Untuk penyakit jenis ini, pada akhirnya bergantung pada operasi transplantasi. Jangan terburu-buru. Sambil menunggu sumber jantung, kita akan punya banyak opsi pengobatan konservatif. Tidak ada transplantasi. Apa? Dokter, tidak ada transplantasi. Adik laki-lakiku meninggal mendadak 2 bulan setelah operasi transplantasi. Aku mengerti ketakutanmu. Penolakan mungkin terjadi, tapi jika kita tidak transplantasi, anak itu pada akhirnya... Ayah, Nian dan si Nian punya penyakit yang sama. Karena ini turun-temurun, kenapa tidak bisa diturunkan padaku? Kenapa? Ling, kamu harus tetap kuat. Teknologi medis lebih baik sekarang daripada dulu. Kita masih punya tabungan. Jika semua gagal, aku akan ke keluarga Joe, katakan yang sebenarnya pada mereka, dan minta uang pada mereka. Ayo pergi ke rumah sakit terbaik. Jangan khawatir, Nian akan baik-baik saja. Apa? Bagaimana Anda bisa melakukan ini, Direktur? Ini. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Direktur, saya ingin meminta cuti beberapa hari bulan ini. Pei-Ling, kamu dipecat. Apa? Mengenai hal ini, saya juga dalam posisi sulit. Saya benar-benar tidak bisa melindungimu. Itu permintaan Dewan. Kamu juga? Mengapa kamu menyinggung Nona Ju? Direktur, putri saya sakit. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya sangat butuh uang. Saya tidak bisa memutuskan ini. Tapi saya akan mengajukan agar sekolah memberi Anda kompensasi. Ling, hal ini benar-benar tidak terhindarkan. Saya dan Direktur telah memperjuangkannya. Sepupu saya bekerja di restoran mewah ini. Mereka kekurangan staf. Meskipun gajinya tidak tinggi, hanya shift malam. Dengan cara ini, kamu masih punya waktu untuk merawat Nian-Nian. Ambil ini dulu. Ketika kamu menemukan kesempatan yang lebih baik, kamu bisa pergi nanti. Terima kasih. Sayalah yang merepotkan Anda. Ini adalah tugas-tugas dasar. Kamu dapat terbiasa perlahan-lahan. Saya mengerti. Selamat datang. Berapa orang? Karena sudah di sini, kerjakan dengan baik. Nian-Nian masih butuh uang. Apa yang lebih buruk daripada tidak punya pekerjaan? 4 orang. Terima kasih Tuan Zhou telah menghormati kami dengan makan. Saya sengaja memilih restoran paling mewah di area ini untuk menjamu Anda, Tuan Zhou. Tuan Zhou, tugas tribulanan distrik kami telah diselesaikan lebih cepat. Bagus. Mengapa Anda langsung membahas bisnis? Membosankan. Pelayan, tuangkan anggur dulu. Menuang sebanyak ini? Jika Anda meminumku sampai habis, Anda harus bertanggung jawab, Nona. Lao Zhang, Anda sengaja mengatur seorang cantik untuk menggangguku. Maaf. Jangan menyulitkan gadis itu. Anda benar-benar melakukan apapun untuk uang. Tuan Zhou, apakah Anda saling kenal? Tidak.
Tolong jangan lakukan ini. Mengapa Anda begitu penakut sekarang? Kemana perginya semangat awal Anda? Kemarilah. Tadi malam di luar sekolah, saya melihat seorang anak laki-laki menunggu Pei-Ling. Bukankah dia selalu lajang? Omong kosong. Dia tidak sepolos itu. Jangan lihat Pei-Ling. Dia terlihat polos. Diam-diam di luar sekolah, tapi dia pandai bersosialisasi, namun hubungannya kacau. Aku dengar bahwa hubungan keluarganya rumit. Kak, ya. Saat kamu mengumpulkan pekerjaan rumah, Anda semua, bukankah kamu melihat materinya? Tidak, tapi aku dengar dari konselor bahwa ibunya menikah 2 kali. Apa kau gila? Apa yang baru kau katakan? Bagaimana mungkin ibumu menikah 2 kali? Itu tidak benar. Minta maaf padaku? Mengapa aku harus minta maaf padamu? Kau akan minta maaf atau tidak? Aku bilang aku tidak akan minta maaf pada wanita dengan hubungan berantakan sepertimu. Pak Zhou, apakah kau berbicara padaku? Pak Zhou? Pak Zhou, mengapa kau memukul seseorang? Aku tidak menyukaimu. Kau pikir kau hebat? Aku bukan orang yang bisa dibully. Lupakan. Pergi. Kau benar-benar buta. Zhou dan pelayan itu. Jelas ada sesuatu di antara mereka. Berani-beraninya kau berdebat dengannya. Kau ingin mati. Hanya yang satu ini, setidaknya lebih bersih dari handuk. Hari ini, terima kasih. Mengobati penyakit anak itu mahal. Bagaimana kau tahu? Aku menebak. Tapi setelah keributan hari ini, akan sulit bagimu tinggal di sini, kan? Departemen Administrasi Yuntian masih merekrut untuk satu posisi. Kak, ya. Pei-Ling benar-benar berani memukulmu? Apakah Zium diundang tentang hubungan keluargamu dengan sekolah? Aku tidak mau berdebat dengan wanita. Benar. Jangan bergosip buta lagi dari sekarang. Kak, ya. Kau pasti punya perasaan pada Pei-Ling. Pergi. Kau mau kemana? Pei-Ling, benarkah kau pikir kau seorang bidadari? Apa maksudnya dengan kesombongan itu? Sekarang semua orang tahu siapa dirimu. Karena kau tidak akan bersamaku, aku akan merusak reputasimu. Jinbo, kau benar-benar menjijikkan. Oh, marah? Jika kau patuh bersamaku, aku akan melindungimu, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mimpi? Kau sudah menyinggung Zomoye. Jika kau menyinggungku juga,
Apakah kau pikir hidup kuliahmu akan baik? Aku suka seseorang dengan sifat sepertimu. Lebih seru untuk ditaklukkan. Di kelas nanti kau duduk patuh di sampingku, atau aku tidak bisa jamin apa yang akan kukatakan saat aku keluar. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku belum melakukan apapun. Kau benar-benar tidak akan mendengar, kan? Jangan tidak tahu terima kasih. Minta maaf. Minta maaf. Kak Ia menyuruhmu minta maaf. Dengar. Aku menyuruhmu minta maaf. Aku tidak akan berkata baik lagi. Maaf, Pei-Ling. Jangan ganggu dia lagi. Apa? Bagaimana? Apakah aku perlu melaporkan ancamanmu ke teman sekelas, ke kantor urusan akademik? Pergilah. Saya salah waktu itu. Maaf. Jangan salah paham. Saya hanya merasa kasihan padamu. Ini bukan saatnya untuk melawan uang. Pei-Ling, apa yang kau lakukan di sini? Saya di sini untuk wawancara. Aku bisa membuatmu dipecat dari Universitas Capital dan mencegah Yuntian mempekerjamu. Kau telah bersusah payah mengawasiku, pasti melelahkan bagimu. Kau orang miskin pasti tahu cara berakting. Kau lebih suka bicara keras daripada menghadapi kenyataan. Biarkan aku memberitahumu, aku akan menjadi mitra Yuntian. Apa yang bisa kau lakukan untuk bersaing denganku? Halo Bu, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya manajer umum Zoo dari Feng Xiang Cultural Media. Di sini untuk menemui manajer umum Zoo Anda. Maaf Bu, tanpa janji temu, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Apakah saya perlu janji temu? Saya minta maaf Bu, tanpa janji temu, CEO kami tidak akan menemui siapapun. Halo, saya Pei-Ling. Halo Bu, CEO kami secara khusus menginstruksikan. Departemen Administrasi ada di lantai 28. Halo Nona Pei. Nama belakang saya Wang, saya penyelia di sini. Saya sudah dengar, dulu kau bekerja di Universitas Capital? Ya, dulu saya bekerja di administrasi. Oke, saya ada rapat sebentar lagi. Jadi isi formulir dulu. Itu tempat kerjamu di sana. Ketua tim Liu. Rekan ini akan menjadi pemandumu. Jika ada masalah, beritahu saya. Oh, oke.
orang baru. Halo, saya Pei-Ling. Ya, saya tidak punya waktu untuk memperkenalkanmu sekarang. Urutkan dokumen-dokumen ini berdasarkan wilayah, atur dengan baik, lalu kirim ke kantor CEO. Oke. Halo, Ling Ling, cepat datang ke rumah sakit. Nian Nian pingsan. oke, saya akan segera ke sana. Nian. Tenang. Ini karena masalah pasokan darah yang menyebabkan komplikasi. Anak ini terlalu muda. Ini bisa menyebabkan kegagalan organ. Tetapi sumber jantung memerlukan penantian. Jangan khawatir. Nian beruntung, ada obat impor baru, masih dalam uji klinis, sangat membantu untuk menstabilkan kondisi. Dan juga membantu operasi, tetapi sangat mahal. Anda harus mempersiapkannya. Bu, Mam, ini salahku karena membebanimu. Bagaimana bisa? Bu baru saja berencana mengunjungimu. Bu, kapan aku bisa pulang? Nian, jangan khawatir. Ibu pasti akan menyembuhkanmu dan membawamu pulang. Benarkah, Ibu? Maka aku harus mendengarkan dokter. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Hai, kamu disuruh mengantarkan berkas ke manajer Joe. Kamu kemana saja? Aku ada keadaan darurat dan lupa. Orang macam apa ini? Pulos kerja di hari pertama? Bagaimana HR mempekerjakan orang yang ceroboh seperti ini? Ada keadaan darurat. Pergi jelaskan sendiri ke manajer Joe. Apa keadaan daruratnya yang membuatmu menunda berkas selama 5 jam? Cepat pergi. Baik. Lihat, aku tidak salah, kan? Hari ini kan berkat pengingatmu bahwa Pei-Ling memang seorang pembuat onar. Jika tidak, dia tidak akan dikeluarkan dari Universitas Shouda. Apakah aku akan berbohong padamu? Kupikir Nadit akan dipecat lagi hari ini. Masuk. Taruh di sini. Mengapa kamu mengirimnya terlambat? Ada urusan keluarga? Walaupun ada sesuatu yang terjadi di rumah, itu bukan alasan untukmu. Lain kali setidaknya cari seseorang untuk menyerahkannya. Dimengerti. Ini tidak akan terjadi lagi. Lupakan saja. Kamu bisa kembali. Pei-Ling, apakah itu sepadan? Dulu kamu memilih meninggalkanku tanpa ragu dan bersama dengan pria Shu itu. Apakah itu sepadan? Sekarang sibuk mencari biaya pengobatan anak. Jika kamu tahu akan seperti ini, mengapa kamu melakukannya dulu? Anaknya terlalu muda. Ini akan menyebabkan kegagalan organ. Ibu, kapan aku bisa pulang? Nian adalah anakmu. Nian adalah anakmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku melahirkan anakmu.
Dulu, kamu putus denganku begitu saja, dan pergi dengan pria Shu itu tanpa ragu. Selama 6 tahun penuh, kamu memperlakukan aku seperti orang bodoh. Apakah kamu pikir aku mudah dibodohi? Namanya Pei Nian. Dia berumur 6 tahun dan seorang perempuan. Dia dikandung sebulan sebelum kita putus. Setelah kita lulus, kita akan menikah. Jadi, dia tidak menggugurkan anak itu dulu, tetapi membohongiku bahwa anak itu hilang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Nian sangat sakit sekarang dan butuh banyak uang. Aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi kamu punya. Jadi, kamu mengambil inisiatif sendiri untuk melahirkan anakku setelah menyembunyikannya dariku selama 6 tahun penuh. Sekarang anak itu sakit, kau datang memberitahuku. Mengapa kau pikir aku akan menerimanya? Maafkan aku, jika kau bisa membayar untuk menyelamatkan Nian, aku bisa menebus dosaku. Jika keluarga Zhou tidak menerima anak ini, setelah Nian sembuh, aku bisa membawanya dan pindah. Jika kau bersedia mengakuinya, aku juga bisa melepaskan dan tidak menjadi ibunya. Aku hanya perlu dia tetap hidup. Pei Ling, yang memutuskan dulu adalah kau, dan untuk uang, yang meninggalkanku juga kau. Sekarang kau butuh uang, dan datang lagi padaku, memberitahuku anak itu milikku. Apakah kau bahkan memperlakukanku sebagai manusia? Bicara. Apakah kau berencana menipuku lagi? Aku tidak. Nenek sakit, dia butuh seorang ayah. Aku akan melakukan tes DNA, tetapi lebih baik jangan biarkan aku menemukan bahwa kau telah menipuku lagi. Astaga, apa sebenarnya yang dilakukan saudari ini hingga membuat Tianzhou begitu marah? Kupikir Pei Ling selesai kali ini. Nona Pei, pagi ini seseorang sudah datang dan membayar obat khusus. Biaya perawatan lanjutan juga sudah dibayar penuh di muka. Sudah dibayar? Oleh sekretaris ayah Nian. Nian telah dipindahkan ke kamar VIP. Kamar VIP ada di lantai atas. Aku akan meminta perawat membawamu ke sana. Terima kasih. Sama-sama. Giliranmu. Ibu, ayah akhirnya pulang. Akhirnya, aku sudah bilang ke Nian sebelumnya bahwa Anda pergi kerja jauh. Sebenarnya ayah dan aku sudah pernah bertemu sebelumnya, tetapi dia tidak tahu saat itu. Nian, maafkan ayah. Ini salah ayah karena pulang terlambat. Ayah, kamu akhirnya pulang. Jangan tinggalkan Nian lagi di masa depan. Tidak, aku tidak akan. Ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Terima kasih. Aku sudah melakukan tes DNA. Karena Nian adalah anakku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku akan memberikannya semua yang dia butuhkan. Masuk ke mobil. Tidak perlu. Apa statusmu sekarang? Maksudmu apa? Status pernikahanmu. Aku masih lajang. Sepertinya tebakanku benar. Hidupnya seperti ini. Jadi dia benar-benar berpisah dari pria Shu itu. Apakah kamu bawa KTP? Ya, aku bawa. Kenapa? Untuk menikah. Menikah?
Kenapa? Bukankah kamu bilang demi Nian-Nian, kamu bisa melakukan apa saja? Kalau begitu menjadi Nyonya Zhou hanya secara nominal, apa masalahnya? Demi pertimbangan jangka panjang Nian-Nian, memberikannya keluarga yang lengkap dan stabil adalah kunci. Apakah kamu ingin dia setelah keluar dari rumah sakit harus bolak-balik antara kedua orang tua? Ibumu tidak akan setuju. Itu tidak perlu kamu pertimbangkan. Baiklah. Rambutmu berantakan. Mulai hari ini, kamu pindah tinggal bersamaku. Nanti aku akan suruh sekretariku mengambil barang-barangmu. Tapi... Tidak ada tapinya. Tinggal bersama memudahkan kita mengunjungi anak. Kamu keluar dulu. Aku masih ada kerjaan. Siapkan mobil, aku pergi ke rumah leluhur. Itu adalah Pei Ling. Kenapa dia masih di perusahaan? Bukankah kamu bilang dia akan dipecat? Mungkinkah Cucia berbohong padaku? Lihat. Nyonya, aku Chin Wei, sekretaris bos. Apakah nyaman bagi saya Anda memberikan kunci rumah padaku? Oh. Terima kasih atas kerepotannya. Jika ada yang dibutuhkan, ayahku akan memberitahumu. Oke, Nyonya, tenang saja. Pei Ling ini tidak hanya tidak dipecat, malah dipromosikan. Apa sebenarnya situasi antara dia dan Tuan Zhou? Bahkan sekretaris Qin ditugaskan padanya. Apa yang terjadi? Bukankah dia hanya seorang gadis imut? Bermimpi menikahi keluarga kaya dengan identitas seseorang? Paling-paling, dia cuma mainan rahasia kecil dan akan dibuang saat bosan. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Mengobrol di sini begitu pagi, biar ku beritahu sesuatu. Di masa depan di kantor, jangan bergosip tentang rumor tak berdasar. Kenapa masih berdiri di sini? Kembali bekerja. Perlu mengawasi mereka dengan ketat. Jika mereka mengusir orang-orang Pak Zhou, apakah aku masih punya pekerjaan? Pei Ling. Apa? Antarkan dokumen-dokumen itu. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan. Apa? Kau sudah menikah? Anaknya sudah berumur 6 tahun. Bukankah kau selalu ingin cucu? Sekarang ada anak, jadi secara alami aku terima ibunya juga. Dari mana datangnya anak berumur 6 tahun? Kau tidak tertipu oleh gadis imut, Ken? Aku tahu kau akan berkata begitu. Jadi aku sudah melakukan tes DNA. Baiklah. Sekarang kau kepala keluarga. Sayapmu sudah mengeras. Kau tidak datang untuk berdiskusi denganku. Kau datang untuk memberitahuku. Aku tahu ini tiba-tiba, dan kau tidak bisa menerimanya segera, itu bisa dimengerti. Siapa wanita itu? Di mana anaknya? Aku ingin bertemu. Saat waktunya tepat, aku akan biarkan kau bertemu. Kali ini, kau sembunyikan wanita itu begitu dalam. Apakah kau masih menyalahkan
Apa yang terjadi dengan Pei Ling dulu? Wanita itulah yang mengambil uangnya dan pergi tanpa menoleh. Dia mengkhianatimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Benarkah? Sekarang kau sendiri sudah jadi ayah. Suatu hari, kau akan pahami niat baik ibumu. Mo Ye. Dulu, keluarga punya masalah internal dan eksternal, tapi pikiranmu sepenuhnya pada wanita itu. Kau perlu pahami ibumu. Kau perlu pahami ibumu. Aku hanya berharap kau tidak akan coba kendalikan hidupku lagi. Mo Ye. Ibu, aku diterima di Universitas Ibu Kota. Ini baru awal. Jangan puas diri. Oh. Ayah, lihat. Membuat barang tak berguna seperti ini, apa gunanya? Itu tidak berharga. Pak Joe sudah datang. Barang-barang yang dibawa Tuan dan Nyonya sudah semua dikemas. Tapi dia tidur di kamar tamu. Mengerti. Biarkan saja dia. Air madu. Kau yang siapkan. Ini diseduh untukmu oleh Nyonya sebelum dia tidur. Kau harus istirahat sekarang. Dia ternyata ingat. Terima kasih telah membantuku. Karena kau sakit perut, aku akan memberi air madu. Mo Ye. Ayahmu dan aku sudah membuang ukiran kayumu, semuanya. Tidak boleh lagi mengukir kayu mulai sekarang. Somat Ye. Kau menjatuhkan sesuatu. Itu hanya sampah. Buang saja. Cantik sekali, bagaimana bisa itu sampah? Apakah kau pikir itu cantik? Ya, aku melihatmu mengukir sepanjang pelajaran, seperti seorang seniman. Seni tak berharga. Tapi semangat itu tak ternilai. Pei Ling. Aku suka kamu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja rumah sakit menelpon, mengatakan bahwa setelah Nian-Nian minum obat khusus, kondisinya sudah banyak stabil. Jika sumber jantung yang cocok tersedia, operasi bisa dilakukan kapan saja.
Benarkah? Jadi, terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih. Nian-Nian juga anak saya. Tidur lebih awal. Nani Wu, ibu alergi terhadap bubur seafood. Jangan buat lagi lain kali. Baik, saya akan ambilkan ibu mangkuk lain. Ibu. Mari makan. Ini berat. Terima kasih. Sama-sama. Mari pergi bersama. Saya perlu pergi ke rumah sakit dulu untuk melihat Nian-Nian sebelum bekerja. Saya sudah minta izin kepada manajer Wang. Baik. Maka saya akan suruh sopir menjemput Anda. Tidak. Saya takut rekan kerja saya melihat dan bergosip. Saya akan naik taksi sendiri. Saya takut rekan kerja saya melihat dan bergosip. Hati-hati. Apa yang kamu lihat? Takut digosipkan. Dia tidak ingin membuatnya publik lagi. Bos, pesta cicipi sebelum peluncuran produk baru malam ini sudah siap. Mengerti. Anda pergi menjemput ibu, beritahu dia untuk bergabung dengan kami. Baik. Ibu, CEO sudah menikah. Apa? Sebelumnya, CEO tidak berkencan atau menikah. Bukankah semua orang bilang dia suka pria? Mungkinkah CEO adalah biseksual? Wah, apakah orang kaya menikah begitu misterius? Berita mengejutkan. CEO kita yang selamanya lajang, ternyata diam-diam menikah. Orang seperti apa yang dia nikahi, menyembunyikannya begitu ketat. Saya hanya tahu bahwa beberapa wanita pemikat uang akan berakhir dengan tidak ada apa-apa. Semua orang tahu? Semuanya. Dia mungkin berpikir saya menyebarkannya kan? Ibu, silakan masuk ke mobil. Mengapa Anda datang menjemput saya? Ibu, ada acara malam ini. Joe perlu membawa pendamping wanita. Dia berpatut saya pelenggang art untuk hadir. Tapi saya perlu pergi bekerja. Haruskah saya pergi? Mohon tenang. Saya The Smackster pekerjaan rendah. Pakaian juga sudah disiapkan untuk Anda. Konsultan merek menunggu Anda di rumah. Untuk berdandan dan pamer. Itu juga salah satu kewajiban Ibu Joe, kan? Baiklah. Terima kasih. Halo, apakah Anda punya reservasi? Pailing. Masuklah. Hari ini adalah acara wine tasting, dan pesertanya adalah semua pemilik kilang anggur muda. Adapun grup Yuntian, mereka telah meluncurkan anggur baru.
yang menargetkan pasar muda. Namun, pencicipan anggur adalah sekunder. Fokus utamanya adalah pada investasi bisnis. Siapapun yang dapat mengamankan kemitraan dengan Tuan Zhou akan melesat menuju kesuksesan. Saya mendengar dari orang-orang Yuntian bahwa Zhou Moye akan menikah. Bagaimana mungkin? Bibi Ye baru saja mengatakan minggu lalu bahwa dia akan membantu saya menjodohkan. Siapa orang yang nekat, yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Astaga, Kakak Jia, saya hanya bergosip. Semua orang tahu bahwa Anda dan Tuan Zhou adalah pasangan yang cocok. Tentu saja. Bibi Ye berkata bahwa saya harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Moye. Ini jelas menunjukkan bahwa saya adalah calon menantu keluarga Zhou. Bahkan calon ibu mertua telah mengkonfirmasinya. Jadi kemitraan ini pasti milikmu. Bagaimana gadis malang itu bisa sampai di sini? Pei Ling, warin sambil lagi free. Kamu benar-benar tidak pernah berubah, kan? Bersikeras memaksakan dirimu ke dalam lingkaran yang bukan milikmu. Bos besar mana yang membawamu hari ini untuk membawamu ke sini? Diam berarti setuju. Sepertinya kamu kehilangan pekerjaan satu persatu, dan sekarang kamu menjual dirimu. Pei Ling adalah istriku. Jaga mulutmu mulai sekarang. Apa? Apa yang kamu katakan? Kalian berdua menikah? Kamu bercanda? Aku tidak sebosan itu. Nona Ju, saya ingatkan Anda, Pei Ling adalah istriku. Jika Anda mengganggunya lagi, jangan salahkan saya jika saya kasar. Kamu baik-baik saja? Pei Ling itu, apakah ini berarti di masa depan kami harus memanggilmu Nyonya Zhou? Tuan Zhou, Anda telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil menikahi Pei Ling, dan bahkan tidak memberitahu teman sekelas lama Anda. Kamu benar-benar penjilat oportunis. Tuan Zhou, betapa indahnya. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Kami ada urusan lain, jadi kami mohon diri dulu. Apa maksudmu? Tuan Zhou, daripada bersaing denganku, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri. Karena kamu telah berulang kali mengganggu Pei Ling sebelumnya. Dan melihat bagaimana Zhou Moye melindungi istrinya tadi, rencana kerjasamamu mungkin hancur. Jika kamu punya waktu, pikirkan lebih banyak tentang dirimu sendiri. Kemudian, jangan salahkan saya jika saya melampauimu nanti. Jadi Pei Ling mendaki tinggi dan mengira dia hebat? Saya masih bisa menariknya turun. Pak Zhou, tutup produk baru ini cukup unik. Desain ini, apakah ada makna khusus? Saat muda, aku punya hobi mengukir. Aku tidak bertahan dengannya. Tetapi seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa hasrat itu tak ternilai. Tetapi hasrat itu tak ternilai. Jadi saat membuat anggur ini untuk anak muda, aku ingat ketekunan masa mudaku. Produk untuk anak muda, seharusnya tentu saja menekankan individualitas. Tak heran itu Pak Zhou. Aku harap bisa bekerja sama dengan Anda. Permisi. Apa yang ingin kau katakan? Akankah ada banyak pertemuan seperti ini di masa depan? Kau tidak suka? Aku tidak terlalu pandai bersosialisasi.
Kau tidak perlu pandai. Kau hanya perlu berdiri di sampingku. Hari ini aku hampir merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku memilih pasangan berdasarkan karakter. Orang seperti Zujia tidak termasuk dalam pertimbanganku. Meski begitu, terima kasih telah membantuku. Tidak masalah. Kamu adalah istriku. Menghina kamu berarti menghina aku. Tapi kita menikah untuk anak. Apa maksudmu? Tidak ada maksud lain. Aku hanya berpikir bahwa jika kamu bertemu seseorang di masa depan, Aku tidak punya waktu untuk ini. Atau maksudmu, kamu menginginkan orang lain? bukan itu yang kumaksud. Di kota ini, kamu tidak akan menemukan orang kedua yang lebih kaya dariku. Tutup botol anggur baru itu cantik. Apakah kamu yang mendesainnya sendiri? Kamu perlu tahu bahwa pengusaha paling ahli bercerita. Sejak aku mengambil alih kilang anggur, aku kewalahan setiap hari. Tidak ada waktu untuk gairah. Jadi, cerita itu palsu. Kalau tidak, apa yang Ibu Jo pikirkan? Apakah kamu pikir aku telah membangkitkan perasaan lama untukmu? Bukan itu yang kumaksud. Dengan memberitahuku tentang Nian-Nian, kamu bertaruh pada nostalgiaku, bukan? Sekarang aku memiliki segalanya. Aku ingin tahu mengapa kamu meninggalkanku demi uang dan pria lain. Namun tanpa ragu, kamu melahirkan anakku. Mengapa? Apakah dia ingin tahu tentang masa lalu? Sebenarnya, Susinian dan aku... Cukup. Pei-Ling, aku tidak tertarik mendengar ceritamu dengan pria lain. Ada apa? Halo Tuan Jo, aku Jason dari Departemen Hukum. Aku di sini atas nama ibumu, sang ketua, Nyonya Ye Kuan Ying, untuk menangani pelestarian aset pasca pernikahan untukmu. Bos, itu ibumu. Jawab. Apakah Jason sudah tiba? Ya. Karena kamu tidak ingin aku bertemu menantuku dan cucuku, maka aku juga punya hak atas aset keluarga Zhou untuk pelestarian pasca pernikahan untuk mencegah orang tak dikenal menyebabkan kerugian besar. Atas nama ibumu dan ketua grup, aku menuntut kamu bekerja sama dengan Jason. Nyonya Ye cukup profesional, bukan? Apa maksudmu? Tutup telepon. Haha, Tuan Do. Ini semua pekerjaan. Tolong pahami. Jadi di pihakku, saya hanya memerlukan informasi pribadi istri Anda. Lihat. Xie Song Kang. Saya rasa Anda tidak ingin tinggal di Departemen Hukum Yuntian. Pak Zhou. Saya tahu, Anda tidak ingin ketua menyusahkan istri Anda. Sebagai pria, saya benar-benar mengerti. Jadi saya hanya akan menangani akun modal istri Anda dan masalah ekuitas. Bagaimana dengan ini? Apakah boleh? Bos sedang kesal. Diam. Apa maksudmu? Biarkan saya berani.
Pak Zhou, sebagai Departemen Hukum Perusahaan, saya punya tanggung jawab untuk memberitahu Anda. Anda harus memberikan informasi pribadi istri Anda kepada saya. Saya tidak terlalu kenal dengannya. Tanyakan sendiri padanya. Bukan ini. Pergi. Tidak mungkin. Mengapa bos bertindak seolah tidak mengenal istrinya sendiri? Dan dia ingin saya menanyakan secara pribadi, apakah istri bos ada di perusahaan? Oh, tidak. Bos dan istrinya sepertinya bertengkar. Hati-hati. Kerupuk kan dipecat. Jangan bilang saya yang bilang. Kamu... Astaga, bukankah ini Pak Lee dari Departemen Hukum? Apa yang membawamu ke sini? Saya di sini untuk mencari istri bos. Istri bos? Ada di sini bersama kami. Saya punya urusan sendiri. Mainlah sendiri. Sibuk? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jason dari Departemen Hukum. Hey. Halo. Silakan duduk. Panggil saja saya Xiaojie. Sangat sopan. Pei Ling ternyata istri bos kita. Oh, ngomong-ngomong, ini adalah perjanjian pasca pernikahan yang diminta ketua untuk saya buat. Bos meminta saya membawanya kepada Anda dulu untuk ditinjau. Hahaha. Jika saya menandatangani perjanjian ini, saya tidak akan kehilangan apa-apa dalam perceraian, kan? Hey. Silakan duduk. Saya tidak menyangka Anda begitu kooperatif. Anda sangat mudah didekati. Jadi silakan Anda sibuk sendiri. Saya tidak akan mengganggu lagi, hehe. Manajer Wang, saya ada urusan mendesak hari ini. Bisakah saya izin? Hei, mengapa kamu minta izin? Di masa depan, kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Tidak perlu bilang khusus padaku. Hah? Jangan tunda hal penting. Kak, ke sini. Aku akan antar kamu ke sana. Ayo. Dia dijaga oleh ketua. Istri bos macam apa dia? Walaupun menikah ke keluarga kaya, dia masih direndahkan. Halo, Presiden Zhu. Mengenai hal yang Anda minta saya perhatikan waktu lalu. Ya, saya lihat hari ini bahwa... Mengenai Presiden Zhou, istri bos sudah menandatangani perjanjiannya. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatanganinya. Apakah dia membacanya dengan cermat? Istri bos menandatanganinya setelah membaca. Apa yang dia katakan? Istri bos berkata, "Oh, dia bilang tidak apa-apa, terima kasih." Tidak dibuat dengan baik. Buat ulang. Ini tidak masalah. Chin Wei. Bos. Di mana Nyonya? Sepertinya dia pergi ke rumah sakit. Apakah kau Anda ingin menjemput Nyonya? Sayang, aku di sini. Ibu. Di mana kakek? Kakek pulang untuk istirahat. Hari ini ibu akan menemanimu. Ibu, aku merasa jauh lebih baik. Kapan aku bisa pulang? Tunggu sebentar lagi, akan segera. Ayah di sini. Nen. Maafkan ayah. Ayah sibuk dengan kerja baru-baru ini dan tidak ada waktu mengunjungimu. Tidak apa-apa. Ayah, setelah aku keluar dari rumah sakit, kita bisa bertemu setiap hari. Obat khusus untuk perawatan pertama sudah habis semua hari ini. Tolong orang tua datang untuk menandatangani. Saya akan melakukannya. Silakan. Istirahat sebentar lagi.
hati-hati. Ayah, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayah, di hari-hari Anda pergi, ibu merawatku sendiri. Dan itu sangat sulit. Tolong jangan buat ibu sedih, ya. Baiklah. Jangan khawatir, selama ibu bersedia, ayah akan selalu di sampingnya. Mungkinkah Shu sudah lama meninggal, sehingga Pei Ling sendirian? Bantu aku menyelidiki seseorang. Ya. Lupakan saja. Jika itu benar, mengapa aku harus bersaing dengan orang yang sudah meninggal? Aku tidak akan pulang malam ini. Aku akan tinggal di rumah sakit bersama Nian-Nian. Mengerti. Oh, omong-omong, Nian-Nian bilang kamu menemukan dompetku? Di mana fotonya di dalam? Kembalikan itu padaku. Jalan. Halo. Jika dia mengetahui bahwa aku menipunya lebih dari sekali, dia mungkin akan lebih marah. Pada saat itu, kita mungkin tidak bisa mempertahankan status quo. Nyonya, sudah makan? Sarapannya masih hangat. Terima kasih, Bu. Aku sudah makan. Perjanjian itu, Jason bilang perlu ditandatangani ulang. Jadi, aku ingin menambahkan klausul. Jika kedua pihak setuju bercerai, mengenai biaya pengobatan anak di masa depan. apa? Kau sudah memikirkan tentang hal-hal setelah perceraian? Karena kita sedang menyusun perjanjian, kurasa lebih baik selengkap. Mungkin... Lengkap? Baik. Aku akan suruh pengacara memeriksanya satu persatu, lalu memberikannya padamu untuk ditandatangani. Nyonya, sarapan itu bawa pergi. Ya. Satu kebohongan membutuhkan lebih banyak kebohongan untuk menutupinya. Lebih baik mengikuti arus. Tin and Zhou, aku sudah merevisi beberapa klausul lagi. Aku berusaha sebaik mungkin melindungi hak nyonya, tapi kau tahu, ketua harus meninjaunya. Syarat perceraian tidak dapat diterima, lebih banyak klausul perlu ditambahkan. Kita sudah menambahkan begitu banyak, dan sekarang lagi, Tian Li, apakah kau kesini untuk membicarakan perceraian? Pernikahan cepat, perceraian cepat. Apakah itu begitu menarik? Pergi. Sudah kukatakan sebelumnya, Pei Ling tidak bisa mempertahankan posisi bos wanita. Tunggu dan lihat pertunjukannya. Bos, Zhu dari Fengxiang Culture Media sudah datang. Apa tujuan dia ke sini? Dia membuat janji denganmu 3 hari lalu untuk membahas kerjasama.
Persilakan dia masuk. Mau ya? Mengenai kerjasama dengan perusahaanmu, kurasa budaya perusahaanmu tidak selaras dengan kami. Jika kau menolakku karena Pei Ling, kau mungkin ingin melihat dokumen ini dulu. Siapa yang mengizinkanmu menyelidikinya? Jangan marah. Lagi pula kita berdua sudah saling kenal bertahun-tahun. Ayahku dan ibumu adalah teman lama. Aku hanya tidak ingin melihatmu tertipu. Moye, aku benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Pei Ling, wanita yang tidak bermoral itu, memiliki anak perempuan haram berusia 6 tahun, dan bahkan detektif swasta tidak dapat menemukan siapa ayahnya. Tidak heran dia putus sekolah pada tahun terakhirnya untuk melahirkan. Wanita seperti itu, bibinya tidak akan pernah menyetujuinya. Aku tahu semua ini. Bisakah kau katakan sesuatu yang baru? Kau tahu semua ini, namun kau tetap menikahinya. Karena itu adalah anak perempuanku. Apa maksudmu anak perempuanku? Aku tidak percaya, dia pasti berbohong padamu. Aku sudah memeriksa. Dia berasal dari keluarga seperti itu. Ibunya menikah 2 kali, dia memiliki ayah tiri, dan seorang adik laki-laki yang meninggal karena penyakit genetik. Sangat sial. Kau menginginkan wanita seperti itu? Adik laki-laki. Adik laki-laki? Benar-benar benar. Tidak ada keraguan. Apa kau pikir Pei Ling benar-benar mencintaimu? Dia mengambil $1 juta dan setuju untuk menggugurkan anak, kemudian meninggalkanmu. Sebenarnya, Shusinian dan aku, di mana foto-foto di dalamnya? Itu adik laki-lakinya. Bukan karena dia jatuh cinta pada orang lain, juga bukan untuk uang, tetapi untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Apa yang kau bicarakan? Aku bisa melupakan masa lalu, dan untuk kerjasama, aku akan meminta orang lain berbicara denganmu. Jo Moye, apa yang ingin kau lakukan? Dulu, dia mengambil $1 juta keluarganya, namun hidup begitu tidak bahagia. Sepertinya pria yang kau temukan tidak terlalu mampu. Aku tidak lupa bahwa di saat-saat tersulitku, kau memilih untuk putus denganku, menggugurkan anak kita, dan memilih pria Shu itu. Kau putus denganku untuknya. Karena kau sudah tahu, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Itu anakmu. Kau memutuskan sendiri untuk memiliki anak kita dan menyembunyikannya dariku selama 6 tahun. Sekarang dia sakit dan kau memberitahuku. Mengapa kau pikir aku akan menerima? Jika kau bersedia mengakuinya, aku bisa melepaskan dan tidak menjadi ibunya. Dia sakit. Dia membutuhkan ayahnya. Bagaimana bisa aku tidak tahu lebih awal? Di mana Nyonya? Nyonya bilang dia ingin tidur di kamar tamu. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak memberitahuku? Tidak ada pria lain sama sekali. Shusinian adalah saudaramu. Dia sudah tahu.
Lihat aku. Pei Ling, Maaf, Tat. Aku yang menerima syarat Bibi Ye dan memilih meninggalkanmu. Tanpa aku, kau masih bisa hidup dengan baik. Tapi Sinian, jika kita tidak mendapatkan uang itu, dia akan kehilangan nyawanya. Sinian. Sinian. Jangan ganggu pekerjaan kami. Ayah, apa yang terjadi? Katanya penyakit jantung. Dan dokter bilang kita butuh 1 juta. Ini apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku, di mana aku bisa dapatkan uang sebanyak itu? Ayah, jangan khawatir. Aku akan urus uangnya. Ketika aku masih sangat muda, ibuku menikahi ayah tiriku denganku, dan mereka punya Sinian, jadi kami punya nama keluarga yang berbeda. Ketika aku murid SMA kelas 1, hubungan mereka buruk, mereka bercerai, dan berakhir sangat tidak bahagia. Aku pergi dengan ibu. Sinian pergi dengan ayah. Ibu tidak mengizinkanku pergi menemuinya. Jadi tidak ada yang tahu, aku punya adik laki-laki. Setelah aku masuk kuliah, aku tidak tinggal di rumah lagi. Sinian sesekali datang menemuiku secara diam-diam. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang ini. tapi adikmu butuh uang untuk pengobatan, kau bisa datang kepadaku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tahu kemana Zhou Moye pergi? Apa? Kemana Zhou Moye pergi? Oh, dia sepertinya menerima telepon di kelas. Katanya ada sesuatu di rumah. Halo? Halo, apakah kamu sudah pulang? Iya, ayahku terkena stroke dan menerima pemberitahuan kondisi kritis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada masalah dengan dana keluarga, tapi aku akan mencari solusinya. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Tidak, urus keluargamu dulu. Baik. Ketika aku tidak di sini, jaga dirimu dan tunggu aku kembali. Baik. Kemudian, ayahku dan aku meminjam uang dari kerabat untuk sementara menstabilkan kondisi Sinian. Tapi tidak lama kemudian, uangnya habis. Jadi ibuku menemukanmu, memaksamu untuk membuat kesepakatan dengannya. Tepat ketika aku tidak punya jalan keluar dan berencana meminjam dari rentenir, Bibiye datang ke sekolah dan menemukanku. Ambil 1 juta ini dan tinggalkan anakku. Bibiye, aku menghormatimu sebagai ibunya, tapi tolong hormati juga perasaan antara Moye dan aku. Ayahnya dan aku bekerja keras seumur hidup dan mengabdikan semua usaha kami untuk membesarkannya, bukan untuk membiarkannya menemukan wanita dengan latar belakang sepertimu. Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Lagi pula, kamu berani hamil sebelum menikah. Apakah kamu ingin menggunakan anak di rahimmu untuk masuk ke keluarga Zhouku? Aku katakan padamu, jangan pernah memikirkannya. Aku sama sekali tidak akan mengakui anak ini. Bibiye, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jangan panggil aku Bibi. Jika bukan karena kamu, masa depannya akan 100 kali lebih baik. Tapi sekarang karena kamu, dia bahkan tidak memperhatikanku lagi. Bagaimana kamu tega menyeretnya ke dalam lumpur?
Kalau bukan karena kamu, dia akan menemukan pewaris kaya yang cocok untuk dinikahi dan dengan lancar mengatasi kesulitan ini. Tapi jika dia memilih kamu dan keluargamu yang tak berujung, dia akan sangat menderita. Tolong pahami perasaan seorang ibu. Lepaskan dia. Bibi Ye, aku memahami perasaanmu. Tapi Moye adalah manusia, bukan alat yang sudah dirancang. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Aku tidak ingin mengkhianatinya, dan aku tidak punya hak untuk menyerahkannya kepada siapapun. Halo? Halo Ling Ling, kakakmu dalam kondisi kritis. Apa? Aku akan segera ke sana. Ayah, apa yang terjadi? Sinian stabil kemarin, bukan? Maaf, tapi tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Pasien sudah keluar dari bahaya untuk sementara. Pusat baru saja memberitahu aku bahwa jantung yang cocok tersedia. Operasi dijadwalkan untuk besok. Iskan perlu cepat dan mari kumpulkan uang. Lalu jika kamu lewatin kesempatan ini, kamu mungkin tak akan dapat yang lain. Dokter, kami belum mengumpulkan uangnya. Bisakah kamu tunggu sedikit lagi? Cepat cari jalan keluar. Kamu tahu seberapa sulitnya untuk menemukan jantung yang cocok? Pasien terlihat baik-baik saja sekarang karena dia masih muda. Kalau tidak, jika memburuk, dia bisa meninggal kapan saja. Cepat cari solusi. Ling Ling, aku sudah meminjam dari semua kerabat yang bisa. Kamu bilang kamu bisa dapatkan uang. Apakah itu benar? Ayah, aku akan coba. Halo? Halo Bibi ya. Aku perlu 1 juta yang kamu sebutkan. Sekarang juga. Maaf ya. Tapi ketika menyangkut hidup dan mati, aku memilih untuk menyerahkan kamu. Sebenarnya aku tahu bahwa ibu kamu benar. Cari wanita dari latar belakang yang cocok, yang lebih baik dariku. Tidak ada yang lebih baik darimu. Ini kesalahanku. Keluarga terlalu kacau saat itu, jadi aku tidak menjaga kamu dengan baik. Sejak aku membuat kesepakatan dengan Bibi Ye, aku kehilangan hak untuk bicara tentang perasaan denganmu. Tapi Nian, dia masih sangat muda. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membiarkannya. Semuanya sudah berlalu. Mulai hari ini, aku akan melindungi kalian semua. Aku tidak akan pergi kemanapun. Ketika Nian sembuh, aku akan bawa kalian semua ke luar negeri. Nian masih perlu pergi ke sekolah. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah membuat keributan besar dengan membawanya ke acara cicip anggur. Dan kamu takut aku akan tahu? Di mana anaknya? Di kamar perawatan? Apakah kamu ingin bangunkan dia? Kamu ambil uangku, tapi tidak menepati janjimu, diam-diam punya anak.
dan gunakan itu untuk naik. Kamu sudah mainkan trik licik. Begitu tunggu aku di bawah. Siapa namanya? Nian. Nian. Nen. Kenapa begitu serius? Apa kata dokter? Menunggu transplantasi jantung. Dokter bilang operasinya punya prognosis baik. Ibu, dulu Pei Ling ambil 1 juta yuan itu untuk selamatkan saudaranya. Saudaranya dulu seperti Nian menunggu transplantasi jantung. Jadi tolong coba pahami dia. Apa yang terjadi lalu? Standar medis dulu tidak semaju sekarang. Kita harus beri Nian obat terbaik dan sewa ahli untuk pengobatan. Aku semakin tua dan tak tahan dengan guncangan ini. Itu wajar, aku sudah atur semuanya. Namun, tolong jangan persulit Pei Ling lagi. Setelah kita berpisah dulu, dia besarkan Nian sendirian 6 tahun. Jika Nian tidak sakit, dia tak akan pernah cari aku lagi. Dia bukan tipe orang yang kau pikir. Kau melihatnya dengan pandangan yang terlalu baik. Tentu saja kau pikir dia baik. Beberapa hal, aku harus bicara dengannya sendirian. Kau jaga Nian. Aku akan cari dia. Baik. Tentang apa yang terjadi dulu, kedua pihak punya kesulitan masing-masing. Aku harap kau bisa pahami. Aku paham. Aku minta maaf soal saudaramu. Tapi jangan salahkan aku karena berprasangka buruk padamu. Moye terus kirim uang ke keluargamu berkali-kali. Jadi sulit bagiku untuk tidak berpikir terlalu banyak. Aku tak pernah terima uang apapun. Kamu tidak tahu. Ibumu sering meminta uang kepada Moye. Ada apa? Apakah ibuku mengatakan sesuatu kepadamu? Apa yang terjadi? Mengapa kau tidak memberitahuku? Apa yang harus kuberitahukan? 6 tahun yang lalu, setelah ibuku tahu kami pacaran, dia mendekatimu secara diam-diam dan bahkan memintamu uang. Aku tahu hubunganmu dengan ibumu buruk, tapi dia adalah ibumu. Jika dia tidak baik-baik saja, kau juga akan tidak senang. Aku tidak tahu tentang semua hal ini. Sekarang kau tahu, kau bisa mengompensasiku. Tuan Zhou, penjualan produk baru jauh melebihi harapan kami. Ada apa dengan Presiden? Aku tidak tahu. Dia tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik belakangan ini. Bos, Aku tahu. Terus pertahankan kerja bagus. Kamu boleh pergi. Presiden, malam ini orang dari Departemen Bisnis Luar Negeri akan datang. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku tidak akan pergi. Istriku menungguku makan di rumah. Baiklah. Punya istri sangat hebat ya. Bos, Universitas Capital mendesak kita untuk melanjutkan penamaan gedung yang kau donasikan belum diputuskan. Selalu dalam pikiranku.
Sebut saja gedung Nianchin. Baik. Lalu aku akan beritahu penanggung jawab di sana. Ngomong-ngomong, panggil Jason ke sini. Kebetulan, dia sedang menunggumu di pintu. Tuan Zhou, bagaimana dengan bagian perceraian? Aku menambahkan beberapa klausa lagi. Hapus semuanya, tidak ingin lagi. Ini... Kamu sudah bekerja keras. Haha, tidak keras sama sekali. Hidup sulit. Untuk bagian isolasi aset, hapus semuanya dan tambahkan hak ekuitas ke pihak B. Tapi ketua dia... Tambahkan saja seperti yang kukatakan. Ketua tidak akan ada keberatan lagi. Baik-baik. Juga aku ingin mendirikan trust keluarga dan dana amal penyakit jantung bawaan. Departemen hukummu harus mempersiapkannya. Oh, baik-baik. Ini berubah terlalu cepat. Dimengerti. Lalu kau lanjutkan dan sibukkan dirimu. Selangat di muka. Tuan Zhou, donor jantung yang cocok telah ditemukan. Operasi dapat diatur sore ini. Persiapkan segera. Ayah. Ayah. Jangan khawatir. Ruang operasi telah dipesan. Siapa di antara kalian yang akan menandatangani? Aku akan melakukannya. Dr. Chen, tingkat keberhasilan operasi. Tim bedah jantung kami sangat berpengalaman dengan hasil pasca operasi yang baik dan prognosis yang bagus. Mohon tenang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga Buddha memberkati dan melindungi Nian-Nian kami, menjaga dia tetap aman dan sehat, bebas dari penyakit mulai sekarang. Ayah, jangan khawatir. Nian-Nian pasti akan diberkati. Nian-Nian. Ibu, ayah, aku takut. Nian-Nian, jangan takut. Begitu kamu bangun, kamu akan melihat ibu dan ayah. Nian-Nian jangan takut. Ketika aku sembuh, aku akan pergi menangkap kupu-kupu dengan ayah. Anggota keluarga, mohon tunggu di luar. Nian-Nian, jangan takut Nian-Nian. Tidak apa-apa. Cepat siapkan untuk CPR. Cepat ke bank darah untuk ambil darah. Cepat. Telepon bank darah. Kita butuh lebih banyak plasma. Hei, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang terjadi? Aku tidak tahu detailnya. Mohon tunggu sebentar. Mengapa dia begitu cemas? Jangan takut, jangan takut. Nian-Nian pasti akan baik-baik saja. Seorang ibu tidak boleh jatuh duluan. Pei-Ling, Ibu, mengapa kamu datang? cucu perempuan saya sedang operasi. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Kamu harus bertahan. Seorang ibu menjadi kuat untuk anaknya. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus tetap kuat untuk Nian-Nian. Selain itu, surga pasti akan memberkati Nian-Nian. Saya mengerti. Dokter, bagaimana cucu perempuan saya? Operasinya sangat sukses dan kondisi pasien stabil. Terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Semoga Buddha memberkati.
pulang dan tidur dulu. Kamu sudah berjaga sepanjang hari dan malam. Aku berjanji pada Nian-Nian untuk menunggu di sini sampai dia bangun. Aku ingin dia bangun dan melihatku pada pandangan pertama. Nian-Nian, Ibu, aku bermimpi sangat panjang. mimpi apa? Aku bermimpi bahwa aku berada di tempat gelap dan tersesat. Pamanlah yang membawa aku pulang. Dia terlihat persis seperti di foto dan tersenyum padaku. Itu si Nian. Jangan khawatir. Jika paman tahu kamu baik-baik saja, dia pasti akan sangat senang. Aku ingin cepat sembuh dan pergi menangkap kupu-kupu dengan ayah bersama-sama. Baik. Saat kau sembuh, ayah dan ibu akan membawamu untuk menangkap kupu-kupu bersama. Pei-Ling tidak datang lagi hari ini. Lagi pula dia istri bos. Dia tidak perlu absen. Seperti kita setiap hari. Pei-Ling, kemari. Lihatlah dia. Bawa ini ke departemen pemasaran. Tapi, bukankah ini sudah dikonfirmasi? Kau tidak pernah muncul, jadi diamlah jika tidak tahu. Apakah kau gila? Beraninya kau memperlakukan istri bos seperti ini? Istri bos apa? Tidakkah kau dengar? Ada sedang menyusun perjanjian cerai. Benarkah? Kau tidak punya koneksi, jadi tidak akan tahu. Menantu perempuan pilihan ketua. Sebenarnya adalah Zhu Jia, Presiden Zhu. Status Pei-Ling. Ketua sudah datang. Ling. Ibu, bagaimana ibu bisa sampai ke sini? Aku membelikanmu perhiasan dan pakaian baru. Lihat apakah kau suka. Terima kasih, Ibu. Koneksimu payah sekali. Kau sangat melenceng. Manajer Wang. Ya. Kalian semua. Ketua, bagaimana Anda datang sendiri? Suasana departemen administrasimu buruk, perlu ditangani. Membuli karyawan baru dan menyebarkan rumor. Yuntian kita tidak menyambut orang seperti itu. Baik. Liu Wei, kau dipecat. Ketua, aku hanya mendengarnya dari orang lain. Ketua. Ayo kita coba pakaian baru. Ibu, gedung baru di Universitas Ibu Kota selesai hari ini, dan Moye serta aku perlu menghadiri pengguntingan pita. Itu kesempatan sempurna untuk berdandan. Sebagai menantu keluarga Zhou, kau harus tampil megah. Ayo. Ibu, apakah aku benar-benar harus memakai ini untuk pergi? Rasanya agak seperti gaun pengantin. Sekarang pakaian seperti ini sedang tren. Sangat cantik. Ketua, Presiden meminta aku untuk datang menjemput Nyonya untuk pengguntingan pita. Silakan. Pakai saja ini untuk pergi. Ibu, lebih baik aku ganti pakaian. Kupikir yang ini benar-benar terlalu mencolok. Ibu, haruskah kita pergi sekarang? Waktu kita hampir habis. Ya. Pemotongan pita tidak boleh ditunda. Apakah aku sendirian? Moya sudah tiba. Bos sudah pergi ke Nian Shinlu lebih awal. Dia bahkan tidak menungguku. Dia tidak menjawab telepon. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Dia pasti terlalu sibuk. Apakah pemotongan pita itu begitu melelahkan? Ibu, ayo kita pergi sekarang. Waktu benar-benar singkat. Ayo pergi. Perlahan. Ibu, ini.
Mohon sambut pengantin wanita. Ibu, ayo cari ayah. Baik. Tidak heran kamu. Kamu pergi dulu. Itulah sebabnya kamu memintaku memakai gaun pengantin. Aku selalu ingin menunggu sampai Nian-Nian keluar dari rumah sakit, lalu mengadakan pernikahan untukmu. Aku tahu kamu tidak suka kerumunan, jadi aku hanya mengundang orang dekat. Di mana kamu menemukannya? Sudah di pohon sejak dulu, tidak ada yang menyentuhnya. Sekarang biarkan pernikahan dimulai. Mohon pengantin wanita dan pria bertukar cincin dan bertukar janji. Aku Zhou Moye mengambil kamu Pei Ling sebagai istriku. Dalam suka dan duka, aku akan mencintainya, menghormatinya, dan setia kepadanya sampai maut memisahkan kita. Aku, Pei Ling, mengambil kamu, Zhou Moye, sebagai suamiku. Dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, kita akan tetap bersama seumur hidup, tidak pernah meninggalkan satu sama lain, sampai maut memisahkan kita. Pei Ling, aku mencintaimu. Pengantin pria sekarang boleh mencium pengantin wanita.